Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan bersama Bu Ratna. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Ratna akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yaitu, yang pertama, dalam pembelajaran IPA, kalian dapat menyebutkan alat-alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Kemudian, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kalian dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Dan juga kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan runtut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar tentang materi yang pertama ya, yaitu tentang organ gerak manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Bergerak itu apa sih? Nah, bergerak ini dapat diartikan sebagai berpindah posisi atau perubahan posisi baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Nah, gerak dalam manusia dan hewan ini menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia dan hewan. Nah, pada manusia dan hewan, alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia dan hewan berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini adalah gambar alat gerak manusia. Coba sekarang diperhatikan. Yang warnanya putih, diperhatikan yang warnanya putih, ini dinamakan dengan tulang, ya, tulang. Kemudian yang berwarna merah ini namanya adalah otot, ya. Otot ini disebut alat gerak aktif karena apa? Karena otot ini dapat bergerak. Nah, sedangkan tulang ini adalah alat gerak pasif. Karena apa? Karena tanpa adanya gerakan dari otot, tulang ini tidak bisa bergerak. Jadi harus ada otot, maka tulang bisa bergerak. Itu ya. Nah, kita lanjut ke alat gerak hewan. Alat gerak hewan ini hewan dapat bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan sayap, ada yang dengan otot perut, ada juga yang bergerak dengan sirip. Berikut adalah hewan yang bergerak dengan kaki, misalkan kuda. Ini Bu ambil contoh sebagian loh ya. Ada banyak sekali contoh yang lain di luar sana. Ini Ibu ambil contoh kuda, sapi, dan monyet. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip, ada ikan. Ya, ini ada bermacam-macam ikan ya. Ini ada ikan cupang, ikan lumba-lumba, ikan hiu, dan sebagainya. Kemudian untuk hewan yang bergerak dengan sayap, ada burung, ada juga lebah. Yang lain masih banyak ya, nyamuk, seperti itu. Kemudian hewan yang bergerak dengan otot perut, ada ular dan ada cacing. Nah, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu ide pokok. Ide pokok ini adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan itu apa sih Bu? Gagasan adalah ide atau pikiran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang pertama adalah kalian harus membaca teks secara menyeluruh dan teliti. Yang kedua, kalian mencari kalimat utama dari teks tersebut.
Nah, yang terakhir, kalian menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Nah, ini ada ide pokok, ya. Nanti ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama itu nanti kita kembangkan menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini bisa terdiri dari satu kalimat atau lebih. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang disebut paragraf. Nah, sekarang kita perhatikan. Tentukan ide pokok dari paragraf berikut. Ini paragrafnya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh. Nah, hal yang pertama saat menentukan ide pokok adalah kita menentukan kalimat utama. Nah, dalam paragraf ini, kalimat utama ini ada di kalimat nomor 1, di kalimat pertama ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu kalimat utama. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Kita coret dulu, ini adalah kalimat utama. Setelah itu kita menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya apa sih dari kalimat ini? Nah, ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini tugasnya untuk kalian, yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ tergerak terdiri atas dua macam. Nah, ini ide pokoknya. Kemudian kalian kembangkan menjadi satu paragraf. Kemudian yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kemudian kalian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, mungkin itu saja anak-anak pembelajaran pada hari ini. Apabila Bu Ratna ada kesalahan dalam berkata, Ibu Ratna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.